Di kalangan ulama terjadi perselisihan pendapat. Di kalangan ustadz-ustadz berbeda pendapat. Ustadz A, oh ini ustadz kibar ini. Ustadz B, juga ustadz kibar. Gimana menanggapinya? Saya ustadz A, kenapa? Lebih putih jenggotnya. Tidak, saya ustadz B. Kenapa? Dia belajarnya dari Timur Tengah. Fitnah yang kedua adalah fitnah syubhat. Dan ini syubhat itu artinya kesamaran. Kelihatannya hak ternyata batil. Yang batil disangka hak. Itu syubhat namanya. Oh, ini lebih dahsyat fitnahnya dibanding fitnah yang pertama. Itu anak kecil pun tahu. Anak kecil pun tahu bahwa meninggalkan sholat lima waktu itu haram. Mencuri itu haram. Itu syahwat. Tapi kalau syubhat ini jamaah sekalian, sedikit orang yang selamat darinya. Sedikit. Jangankan penuntut ilmu atau orang awam, orang yang dianggap kiai, bahkan terkadang yang tahu posisi ayat di dalam Al-Quran, kanan atas 2 baris bawah kiri, nomor ayat, itu belum tentu bisa selamat dari syubhat. Bahkan bisa jadi dia menjadi bisa jadi dia ahli syubhat. Karena ini sedikit orang yang selamat dari samar, halus, syubhat. Yang hak dianggap batil, yang batil nampaknya seperti hak. Bagaimana selamat dari ini? Fitnah syubhat, kerancuan di dalam memahami sesuatu, di dalam beragama. Asli dalamnya adalah kesyirikan, kekufuran, bid'ah, penyimpangan di dalam beragama. Ini semua adalah fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Maka dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW tentang fitnah akhir zaman. Tentang fitnah-fitnah yang akan datang sepeninggal Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, kana an-nasu yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa ana as'aluhu anil syarr makhafatan ayyudrikuni. Dahulu para sahabat manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Adapun saya justru bertanya tentang kejelekan. Kenapa? Karena saya khawatir, saya takut kejelekan itu menimpaku. Karena kaidahnya sebagaimana pepatah Arab mengatakan, araftu syarra la lisyarr walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syarra minal khairi waqa'a fihi. Kata penyair Arab, saya belajar atau saya mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, tetapi agar berhati-hati darinya. Karena siapa yang tidak tahu membedakan mana kejelekan, mana kebaikan, kemungkinan dia akan jatuh di dalam kejelekan. Maka butuh kita tahu apa itu syirik, apa bentuk-bentuknya. Karena ini halus. Betapa banyak orang menyangka, yarhamukallah, dirinya sedang beribadah kepada Allah, dirinya adalah ahli tauhid, bahkan menyangka dirinya sudah sampai pada tingkatan wali.
sudah tingkatan ma'rifah, ternyata sangkaannya jauh dari kenyataan. Ya, bagaikan langit dengan sumur bor, jauhnya. Dia menyangka walinya Allah, ternyata walinya syaitan. Jauh sekali. Iya. Dan masyarakat yang tidak punya ilmu, tidak punya filter untuk membedakan, dia akan terpukau. Oh, Masya Allah, saya punya guru, saya punya kiai, itu luar biasa, Pak. Sampai pada tingkatan wali. Apa cirinya? Dia kalau sholat, ya, tidak perlu ruku, tidak perlu sujud. Dia cuma duduk-duduk saja di rumahnya. Bahkan dia sholatnya, sholat Jumatnya dalam satu waktu 5 tempat. Kadang di Mekah, ya, di Madinah, di Bali, di Makassar. Subhanallah. Padahal kalau di sini sholat Jumat, di Mekah jam berapa? Jam 7 pagi. Tapi banyak saja orang yang percaya. Wah, itu kiai saya, wali saya, hebat guru saya itu. Sholatnya di mana? Sholatnya di atas daun. Tidak sah sholatnya, Pak. Di atas daun. Kenapa? Datang angin dia berubah arah kiblat. Makanya kan kita tidak boleh orang sholat di atas pesawat. Di atas kendaraan tidak boleh sholat wajib, kecuali kalau dikhawatirkan tidak dapat waktu yang bisa dijamak. Selama masih bisa dijamak, takdim di darat ataupun takhir, maka wajib dikerjakan di darat. Tidak boleh di atas pesawat. Kalau sholat wajib. Ini sholatnya di atas daun, mengaku wali. Iya. Bahkan subhanallah, saking dahsyatnya subhan dan tersebarnya kejahilan. Iya. Tersebarnya kejahilan. Banyak sekali kaum muslimin tertipu. Hanya sekedar penampilan, ya, rambutnya panjang pakai sompok, ya, kemudian mengeluarkan bahasa-bahasa yang aneh, maqali inna fi ma Allah. Wah, ini ada ilmu baru di bahasa maqali ini. Oh, wali ini katanya. Dianggap wali, padahal ini apa ini? Orang apa kira-kira ini? Orang yang lari dari rumah sakit jiwa lewat jendela. Iya, masa dia siap menjadi penjaga gawang neraka? Kemudian dia mengejar malaikat. Itu kan kalimat-kalimat kekufuran ini. Ya. Dia mengejar malaikat, dia tantang malaikat. Naudzubillahi min dzalik. Subhanallah, dikasih panggung. Banyak pengikutnya. Iya. Ada yang berdoanya kepada siapa? Pakai sorban, pakai jenggot, Masya Allah, pakai jubah. Iya. Berdoanya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan kepada Allah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dianggap ini adalah ibadah, ini adalah tauhid, memuliakan walinya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uuni astajib lakum. Berdoa kalian langsung kepada aku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Iya. Orang yang berilmu insya Allah bisa selamat. Tapi orang kalau tidak punya ilmu, dia akan terombang-ambing dengan badai fitnah. Iya, fitnah syahwat ini. Iya. Solusinya, jalan keluarnya adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu agama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Abi Najih Al-Irbad Ibn Sari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib. Akan sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat banyak perbedaan pendapat. Berarti ini apa ini? Fitnah, syubhat. Banyak sekali pendapat. Ada Jahmiyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah. Ya, banyak. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Ya, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Solusi. Ketika terjadi fitnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Lihat bagaimana sunnahnya Rasulullah dalam hal ini. Coba datangkan hadisnya. Iya.
Kalau Rasulullah tidak pernah contohkan, tidak pernah sampaikan, tidak pernah mengisyaratkan hal tersebut. Ya. Sedangkan beliau telah bersabda, tidak ada nabi pun diutus sebelumku kecuali wajib baginya menjelaskan apa kebaikan yang dia tahu untuk umatnya. Ya. Dan wajib baginya melarang dari apa yang dia tahu dari kejelekan untuk umatnya. Maka seluruh kebaikan sudah dijelaskan di dalam agama kita, telah diperintahkan, dan seluruh keburukan telah diperingatkan. Tak satu pun amalan yang bisa mendekatkan kita kepada surga, menjauhkan kita dari neraka, kecuali Rasulullah SAW telah memerintahkannya. Dan tak satu pun amalan yang bisa menjauhkan kita dari surga Allah dan mendekatkan kepada neraka, kecuali Rasulullah telah memperingatkan. Maka ketika ada orang berbicara tentang agama, tentang sebuah ibadah, tentang sebuah amalan, ini afdal, ini utama, ini zikir yang bagus, zikir yang yang dahsyat, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada tuntunannya. Tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dari para sahabat sama sekali. Zikir sambil joget-joget. Zikir sampai apa? Sampai guling-guling. Biasa kan ada seperti itu kan? Zikir sampai guling-guling. Bahkan ada sebagian yang menempuh sebuah tariqah, metode di dalam beragama yang membuat dia gila. Semakin gila, semakin dianggap wali. Wali apa namanya? Katanya wali majdub. Wali majdub. Diangkat akal sehatnya. Agama Islam jauh dari yang demikian. Justru agama Islam itu orang gila bisa jadi sehat. Iya kan? Jadi normal orang gila itu. Yang tadinya dia iris-iris tangannya, dia isap darahnya. Iya. Kenal Islam, Masya Allah. Tidak ada lagi luka. Tidak ada lagi iris-iris tangan karena gak bisa kecanduan putau. Tidak ada lagi. Yang tadinya dia gambar semua badannya dengan berbagai tato, dia siksa dirinya. Kenal Islam, Masya Allah, berubah normal hidupnya. Yang tadinya seperti orang gila hidupnya, tidak ada kebahagiaan. Setelah kenal Islam, Masya Allah, hidupnya bahagia. Tapi ada orang justru belajar agama, katanya menempuh sebuah tarekat, metode beragama, justru menjadi gila. Ini kira-kira benar atau tidak? Ya jelas, ini fatal. Ya fatal. Rasulullah SAW tidak mengajarkan demikian. Islam tidak mengajarkan demikian. Bahkan Islam itu apa? Diturunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam." Sempurna. Sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin bahagia, semakin tenang hidupnya. Semakin bagus cara berpikirnya. Itu Islam. Nah, karena ada tadi syubhat, kerancuan di dalam berpikir, akhirnya yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Solusinya apa? Dengan menuntut ilmu agama, belajar, belajar. Kemudian apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Berpegang teguh. Ada perselisihan, ada fitnah muncul, berbeda pendapat di kalangan ulama. Di kalangan ulama terjadi perselisihan pendapat. Di kalangan ustad-ustad berbeda pendapat. Ustad A, oh ini ustad kibar ini. Ustad B, juga ustad kibar. Gimana menanggapinya? Saya ustad A, kenapa? Lebih putih jenggotnya. Tidak, saya ustad B. Kenapa? Dia belajarnya dari Timur Tengah. Dia katakan tidak, saya ustad A. Kenapa? Dia yang dituakan di Indonesia. Dia sesepuh kita. Dia yang banyak, bukan itu patokannya yang salah. Ketika fitnah datang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian terjadi perselisihan pendapat, ada fitnah, khilaf, ya, ada khilaf, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan hadis. Apabila kalian betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, jadi kebenaran itu tidak diikat dengan person tertentu, ya, kebenaran tidak diikat dengan titel. Oh, dia titelnya panjang sampai 1 meter, ya, ada LC-nya, MA-nya dan seterusnya, berarti dia benar. Tidak. Tapi kebenaran ketika terjadi perselisihan, yang mana hak mana batil, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mana ayatnya? Datangkan ayatnya. Mana dalilmu? Nah, ini orang yang beriman demikian. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, iya, datangkan dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Jadi solusinya ketika terjadi fitnah, apa tadi? Menuntut ilmu, bertanya kepada para ulama yang thiqah, yang terpercaya keilmuannya. Kemudian jangan telah mentah-mentah, apalagi kalau ada ulama lain yang menyelisihinya. Timbang mana yang paling kuat, yang paling ilmiah dalilnya. Karena bisa si A, bisa si B. Kenapa? Dua-duanya tidak masuk. Dua-duanya tidak masuk. Iya. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, jalan selamat dari fitnah mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, sebagaimana hadis Abu Najih tadi, Al-Irbad ibn Sari. Kata Rasulullah, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur Rasyidin. Iya. Bagaimana dulu para sahabat? Ada khilaf di zaman ini tentang agama. Iya. Dan bisa terjadi di zamannya sahabat, atau pernah terjadi di zamannya sahabat. Bagaimana mereka menyikapinya? Lihat. Kalau ternyata para sahabat tidak pernah melakukan amalan tersebut, padahal mereka mampu mengamalkannya, itu jelas adalah syubhat yang harus dijauhi. Harus dijauhi. Itu syubhat. Harus dijauhi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin ataupun ansar. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Berarti jalan keselamatan dari fitnah, ya, khususnya fitnah perpecahan, perbedaan, itu kembalikan kepada jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Ada orang menyampaikan, ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini si B juga menyampaikan Al-Quran dan hadis. Sekarang coba kita lihat bagaimana para sahabat memahaminya. Karena jangan sampai Anda memakai ayat, betul ayatnya, tetapi cara memahaminya itu ternyata dari kantongnya sendiri, bukan dari metodenya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Nah, ini yang terjadi dari kalangan, misalnya dari kalangan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Iya, ayatnya yang dipakai benar, tetapi ternyata para sahabat tidak seperti itu cara memahaminya. Iya. Hadis yang dipakai benar, sahih, tetapi ternyata yang dipahami oleh para sahabat tidak seperti yang mereka paham. Nah, maka penting untuk kembali, ya, berpegang teguh dengan jalannya para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan di dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, jalan keselamatan dari fitnah, ya, adalah berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan
imam kaum muslimin, yaitu pemerintah. Yaitu pemerintah, sebagaimana di dalam hadis Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya tentang fitnah-fitnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, ya. Kemudian kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, apa nasihatmu kepada aku ketika terjadi fitnah-fitnah tersebut?" Kata Rasulullah SAW, "Berpegang teguhlah kalian, talzimu jama'atal muslimin wa imamatahum." Berpegang teguhlah, bergabunglah dengan jamaahnya kaum muslimin, ya. Dan imam-imam mereka, para pemimpin mereka, ya. Jangan memisahkan diri, jangan memisahkan diri. Kemudian Hudzaifah mengatakan, kalau tidak ada imamnya, kata Rasulullah SAW, tinggalkan seluruh kelompok yang ada, ya. Tinggalkan seluruh kelompok yang ada. Kemudian berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Tinggalkan seluruh kelompok yang ada, sekalipun kamu menggigit akar-akar pohon sampai kamu meninggal, jangan masuk di kelompok-kelompok tersebut. Itu kalau tidak ada lagi kelompok yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Masing-masing sudah bikin kelompok tersendiri, ada pimpinannya yang dibaiat. Tidak ada pemerintah yang sah. Terjadi peperangan di sebuah negeri, tinggalkan semuanya. Selamat, jangan selamat dari fitnah. Iya, jangan selamat dari fitnah. Masih banyak hal yang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita paparkan tentang dua bentuk fitnah ini, baik dari fitnah syahwat atau syubhat. Namun waktu yang membatasi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari berbagai macam fitnah. Ya, ingat, doa salah satu dari salah satu dari jalan keselamatan dari berbagai macam fitnah. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa setiap akhir, ya, sholat sebelum salam. Setelah innaka hamidum majidah, kita disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sering baca doa ini jemaah sekalian, supaya kita selamat dari berbagai macam fitnah. Fitnah di dunia ataupun fitnah di akhirat di alam kubur. Kemudian di antara doa untuk bisa selamat dari berbagai macam fitnah yang Nabi SAW banyak membaca doa ini adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, bahkan Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala itu menasihati, ya, untuk jangan pernah tinggalkan doa ini ketika kita sujud. Ya, ada 3 doa yang beliau nasihatkan itu tidak ditinggalkan ketika sujud. Apalagi diantaranya, doa minta husnul khatimah. Apalagi bertobat sebelum bertobat nasuha sebelum meninggal. Ya, banyak dibaca ketika sujud 3 doa ini. Kekokohan di atas agama, bertobat dengan tobatan nasuha sebelum meninggal, dan diberikan rezeki berupa husnul khatimah. Iya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam fitnah yang besar ataupun kecil, yang nampak ataupun yang tersembunyi di dunia ataupun di alam barzakh. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kalau ada yang benar, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada yang salah, itu dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.